Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afina Solikatu Naim, mahasiswi UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, program studi Pendidikan Agama Islam kelas 2A, nomor absen 27. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas atau merefleksikan hasil pembelajaran saya selama mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam semester 2 ini. Nah, apa sih filsafat pendidikan Islam? Filsafat pendidikan Islam merupakan kajian filosofis atau kajian filsafat yang membahas mengenai pendidikan yang berlandaskan dengan ajaran agama Islam. Nah, filsafat pendidikan Islam ini sendiri itu mempunyai objek kajian. Objek kajiannya itu ada 3. Yang pertama ada Tuhan, manusia, dan alam. Nah, pendidikan Islam merupakan pendidikan yang universal. Mengapa disebut dengan pendidikan yang universal? Karena pendidikan Islam ini mempunyai ciri khas baik dari segi ontologi, praksiologi, epistemologi, atau bahkan aksiologinya dibandingkan dengan pendidikan-pendidikan yang lainnya. Nah, hal ini didasarkan pada konsep pendidikan Islam yang mana Tuhan itu sebagai Rob, sebagai pendidik. Kemudian manusia itu mempunyai 2 tugas. Yang pertama adalah sebagai hamba dan yang kedua adalah sebagai khalifah. Hamba ini adalah tugas manusia untuk menyembah, patuh kepada Tuhannya, dan yang kedua adalah tugas manusia sebagai khalifah, yaitu untuk belajar, menuntut ilmu, menggunakan akalnya untuk mengamati apa yang ada di alam ini. Nah, maka terbentuknya sebuah peradaban yang mana lahirlah masyarakat yang menjalankan nilai-nilai agama Islam dan juga menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan hakikat manusia. Akan tetapi problemnya saat ini adalah konsep dari pendidikan Islam itu tidak berjalan sesuai dengan konsep idealnya. Konsep idealnya itu adalah bisa berjalan beriringan antara hamba dan juga khalifah, antara ilmu pengetahuan dan juga ilmu agama. Di zaman saat ini ada 2 golongan. Yang pertama ada manusia yang menjalankan dirinya sebagai hamba saja, patuh kepada Tuhannya, tetapi lupa bahwa Tuhan telah memberikan akal agar dia bisa mengamati apa yang ada di alam semesta ini. Dan ada segolongan manusia yang hanya menjadi seorang khalifah atau hanya mencari ilmu saja, hanya mengamati apa yang ada di alam semesta ini, tetapi dia lupa bahwa dia juga seorang hamba yang harus beriman dan patuh kepada Tuhannya. Hal ini juga yang menjadi problem dari kemundurannya pendidikan Islam dibandingkan dengan Barat. Islam menjadi tertinggal jauh dibandingkan dengan Barat karena dengan sendirinya dia memisahkan. Padahal sudah jelas bahwa pendidikan Islam itu seimbang antara akhirat dan juga dunia, antara menjadi seorang hamba dan menjadi seorang khalifah. Karena sudah jelas dari tujuan pendidikan Islam itu adalah untuk mencapai kesempurnaan manusia. Kesempurnaan manusia ini diperoleh dari ilmu, sehingga dia bisa bahagia di dunia, dan dengan ilmu itu manusia bisa dekat dengan Tuhannya. Nah, disinilah tugas kita sebagai mahasiswa program studi Pendidikan Agama Islam. Kita harus bisa meningkatkan semangat kita dalam belajar. Kita harus bisa meningkatkan potensi yang ada di dalam diri kita agar kita juga bisa meningkatkan mutu kita nantinya sebagai kita bekal menjadi seorang pendidik untuk mendidik para generasi-generasi setelah kita untuk mengubah atau membangun paradigma pendidikan Islam yang sebenarnya. Kita harus bisa menjadi guru, kita harus bisa menjadi seorang pendidik sebagai fasilitator, motivator, dan inspirator untuk menjadi manusia yang bisa menjadi seorang hamba dan manusia yang sebagai seorang khalifah agar tercapainya tujuan pendidikan Islam yang sebenarnya.
Terima kasih yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kehilafan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.